Halo, kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan untuk mendiagnosis COVID-19 ya. Nah, ada yang bilang, "Dok, bagus pemeriksaan rapid test antibody atau rapid test antigen untuk mendiagnosis COVID-19?" Ya, saya akan jawab untuk menegakkan diagnosis dilakukan pemeriksaan swab gitu. Swab itu kita mengambil lendir ya, cairan lendir yang ada di, nasofaring atau orofaring ya, di faring di tenggorokan itu, untuk dilakukan pemeriksaan PCR namanya. Nah, itu adalah untuk menegakkan, benar-benar COVID atau tidak, gitu ya. Nah, namanya juga rapid, rapid itu adalah cepat, gitu. Karena pemeriksaan swab itu alatnya terbatas, kemudian pemeriksaannya agak lama. Rapid test itu adalah pemeriksaan cepat. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan diagnosis, akan tetapi bisa dijadikan sebagai screening. Nah, rapid test antigen, nah, kalau antigen itu adalah si virusnya, itu dilakukan di tenggorokan, diusap juga, tetapi rapid test periksa cepat memiliki keakuratannya tidak terlalu tinggi dong dibandingkan PCR. Nah, sedangkan rapid test antibody itu dilakukan di darah. Beda antara rapid test antigen yang diambil dari mukosa, ya mukosa selaput lendir di saluran napas atas dengan antibody, karena antibody itu adalah protein yang dihasilkan oleh tubuh kita sebagai respon dari adanya antigen, ingat ya. Nah, jadi gini, sebelum, kita tahu tahu lebih banyak masalah pemeriksaan tersebut, kita harus mengerti dulu namanya pembentukan antibodi si kapan gitu ya. Jadi ketika, virus ini kontak gitu ya, jadi misalnya ada satu pasien kontak dengan pasien yang terkonfirmasi. Nah, dia tidak langsung sakit gitu, tidak langsung sakit dia. Ada namanya adalah periode inkubasi. Inkubasi ini adalah suatu periode di mana kuman masuk ya, sampai dia menghasilkan sebuah penyakit. Itu namanya adalah periode inkubasi. Nah, inkubasi ya. Nah, ketika dia simptom, sudah muncul nih namanya antibodi. Jadi antibodi pertama yang dihasilkan adalah IgM. Jadi IgM ini adalah suatu imunoglobulin yang dihasilkan oleh sel plasma akibat adanya si virus corona ini. Virus corona masuk dalam tubuh kita menghasilkan antibodi namanya. Nah, di sini lebih akurat dilakukan pemeriksaan apa? Ya swab dulu, di mana ini virus yang dapat dideteksi di saluran pernafasan. Jadi ketika kontak awal dengan pasien, kontak erat, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan adalah tes swab dulu. Jadi untuk mengetahui apakah ada si virus itu di saluran pernafasan atas kita. Nah, kalau kontaknya hari Senin, kemudian dicek rapid test di hari Selasa, ya nggak bakal muncul. Negatif, dia negatifnya negatif palsu. Kalau mau, dievaluasi 14 hari, antibodinya gimana, rapid test antibodinya. Tapi kalau untuk mengetahui apakah ada virus atau tidak, rapid test antigen kalau mau. Ya, kalau PCR tempatnya terbatas, rapid rapid test antigen namanya, diusap juga, tetapi rapid test. Itu cepat, bukan standar pemeriksaan. Nah, kemudian ketika ada batuk pilek, panas gitu ya, mencret, hilang kemampuan penciuman, IgM ini udah mulai muncul. Jadi ketika ada pasien datang dengan IgM positif, IgG-nya negatif, kemungkinan ada di fase seperti ini. Nah, ini virusnya benar-benar banyak banget replikasinya nih di sini nih, ya. Kemudian ketika, hari ke-7, pasca pertama ada gejala, ya, IgM ini mulai turun titernya ya,
Tetapi di sini sudah mulai muncul namanya IgG. Jadi ketika teman-teman semua diperiksa IgM reaktif, IgG reaktif, berarti pada posisi sini, pada posisi di mana misalnya gejala hari Senin. Nah, Senin depan itu IgG udah mulai muncul gitu. Tapi Senin di sini, hari Kamis di sini IgM aja muncul gitu. Nah, kemudian sampai dengan 14 hari ya, 14 hari sampai dengan IgM turun gitu ya, sampai dengan negatif. Nah ya, jadi kalau misalnya dikatakan sembuh, parameternya bukan dari antibody rapid ya, diperiksa antibodinya bukan, tetapi kehadiran dari si virus ini. Nah, virus ini terdeteksi dari periode inkubasi sampai dengan dia bergejala 7 hari naturalnya virus ini akan mati oleh sistem pertahanan tubuh kita karena sistem pertahanan tubuh kita sudah mulai muncul di sini, sudah cukup adekuat ya. Jadi sebetulnya rapid test antibody adalah untuk melihat apakah ada kekebalan yang dimunculkan akibat dari infeksi dari virus COVID ini. Ya. Nah, kemudian pada hari 1 bulan ya IgM-nya hilang, nah akan muncul IgG. Nah, IgG ini adalah menandai bahwa fase sembuh. Jadi kalau ketika teman-teman semua dilakukan pemeriksaan di masyarakat, swab-nya negatif, ya, tapi rapid-nya positif, mungkin sudah di sini, ya. Nah, IgG dan IgM-nya positif, ternyata swab-nya negatif, mungkin saja si virus sudah hilang. Karena pemeriksaan antibodi dan antibodi IgG dan IgM adalah melihat apakah kekebalan tubuh kita sudah terbentuk atau belum. Nah, kalau sudah divaksin, gimana caranya? Divaksin itu virusnya dimasukkan yang dilemahkan atau bagian partikel virusnya itu sehingga memunculkan kekebalan tubuh ini. Tetapi simptom ini tidak dihasilkan atau minimal gitu ya, tidak menimbulkan kesakitan karena virus yang dimasukkan adalah virus yang dilemahkan atau bagian dari virus itu sendiri. Di awal-awal akan terjadi titer yang meningkat, IgG tinggi. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, pertimbangan terapi kapan sih antivirus ini bagusnya di awal-awal ya, remdesivir, kemudian obat-obat Avigan, kemudian Tamiflu ini efektif pada awal-awal virus replikasi. Tapi ketika sudah lebih dari 1 minggu, ya ini sisanya adalah antibodi pertahanan tubuh kita ini modalnya untuk melawan proses inflamasi yang ada yang terjadi dalam tubuh kita. Kalau pasien sudah sembuh, sisanya adalah IgG. Nah, dipercaya Pak, IgG yang ada dalam tubuh pasien yang sembuh ini bisa didonorkan ke orang yang sedang sakit supaya IgG-nya tinggi dan IgG ini bisa bisa dijadikan sebagai pertahanan tubuh untuk melawan si virus ini. Itu pertimbangan kenapa ada namanya terapi konvalesen walaupun memang kita butuh penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keefektifannya dan efek sampingnya atau kerugiannya. Begitu. Jadi kalau rapid test aja tidak dijadikan sebagai patokan gitu. Jadi ketika ada gejala khas banget nih, ada ISPA, ada demam, batuk pilek, ya, kemudian ada mencret, ditambah lagi ada anosmia. Tapi kadang-kadang pasien itu tidak ada sesak nafas loh. Adanya mual muntah. Saya dapat beberapa pasien mual muntah, rapidnya positif. Saya juga pernah dapat pasien dengan demam, rapidnya negatif, swabnya positif gitu. Nah, tergantung di fase mana. Jadi ketika untuk melakukan swab tes ini menjadi pertimbangan seorang klinisi yang merawat. Ini harus di-swab atau tidak. Karena pada masa pandemi ini ketika ada pasien dengan ISPA, kemudian ada mencret, kita pikirkan pertama adalah COVID dulu. Jadi kita lebih menekankan, lebih berpikir langsung COVID dulu. Kita singkirkan COVID-nya, baru kita kejar penyakit yang lain. Tapi sambil melihat respon imunitas dalam tubuh dalam tubuh pasien tersebut, gitu ya. Jadi rapid test ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan, ya. Oleh karena itu ada pemeriksaan, dok, ini saya di swab, boleh di swab kalau rapid testnya positif. Itu
kurang tepat. Karena ketika sudah ada kontak erat gitu ya, tracing-nya jelas, cukup, itu harus dilakukan swab ya. Pada kapan dilakukan swab? Nah, swab itu dilakukan untuk dinyatakan diskredit 2 kali pemeriksaan lebih dari 24 jam, gitu. Nah, pada saat-saat inilah sebelum dia bergejala atau dia sudah bergejala, itu baik dilakukan swab test. Swab test ya, tes swab yang akan mengambil selaput lendir tempat berlokalisasi si virus itu, gitu. Kalau nunggu, salah banget nih ketika kontaknya hari Senin, kemudian Rabu minta rapid test negatif udah senang duluan. Belum tentu, kan belum muncul simptomnya, belum muncul kekebalannya. Ini kan masa inkubasi, masih di dalam masa inkubasi. Sehingga pemahaman ini harus kita pegang teguh untuk menjadi patokan kita untuk memberikan terapi yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Gitu saja. Mungkin ya. Terima kasih.